Video ini saya tujukan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang masih sering merasa sakit hati, mudah marah, mudah menyalahkan orang lain, yang menyalahkan pasangan, menyalahkan suaminya atau istrinya, bosnya, kerabatnya, temannya, ya. Ketakutan, kekhawatiran besok mau didatengin oleh penagih hutang, debt collector, tapi duitnya belum ada. Bahkan yang saat ini sedang merasa hidupnya sangat terpuruk. Semoga menemukan sesuatu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Awal, ya Akhir, ya Salam, ya Hanan, ya Manan, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, banyak duit, berkelimpahan, sejahtera, dermawan dan mulia, dan yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Karim. Bapak Ibu dan teman-teman, jumpa lagi. Ngapunten nggih, tanpa bermaksud menggurui, mengajari atau komentar, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Ya, jika ada yang bermanfaat silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Baik, langsung saja nih Bapak Ibu. Jadi banyak yang masuk ke admin ya, mereka ya masalah paling banyak memang masalah hutang piutang ya. Apalagi hutang riba ya sudah pasti ada masalah turunannya ya. Kalau sudah riba itu pasti membawa masalah lainnya. Mereka bercerita ya, dan dihadapkan pada masalah klasik ya. Secara pendekatan ilmu yang rasional ya sudah saya paparkan di sini ya. Kalau panjenengan punya hutang 100 juta ke bawah atau kurang dari 100 juta gimana? Kalau punya hutang 100 juta sampai 1 miliar bagaimana? Kalau 1 miliar ke atas itu bagaimana? Ya. Sadar atau tidak, ketika panjenengan menghubungi kami, pasti kami tanya balik. Ya. Sebenarnya apa? Sebenarnya itu untuk menyadarkan kembali posisi jenengan ada di mana, tingkat kesadarannya terhadap apa? Terhadap diri, terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap alam raya. Oke ya. Kalau ada orang yang masih dia bingung ya, kok tidak ada pertolongan, berarti memang belum yakin dan belum percaya. Kunci keberhasilan itu disampaikan di awal ya. Maksimalkan ikhtiar lahir, istiqomahkan ikhtiar batin. Dalam perjalanannya itu, dalam prosesnya itu tidak ada kemelekatan, tidak terikat. Kemudian apalagi selalu terjaga vibrasi energi syukur, makmur, berkelimpahan, mampu, kuat, kaya. Nah ini, karena begitu vibrasi kita turun, vibrasi kekurangan, tidak mampu ya, tidak bersyukur, maka itu akan semakin menjauhkan rezeki kita. Tapi kalau vibrasi kita senantiasa penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur ya, vibrasinya mampu ya, mindsetnya kaya, mampu, makmur, sejahtera, maka itu akan mengundang teman-temannya, kesejahteraan yang lain, kebahagiaan yang lain. Maka pertanyaan klasiknya begini yang sering masuk, besok ada debt collector datang, Ustadz gimana, uangnya belum ada, nanti dia begini begitu, nanti marah dan sebagainya, nanti disita dan sebagainya. Padahal belum sampai pada hal itu loh. Maka yo diterimalah, punya pasangan galak, punya pasangan belum soleh, belum soleha, diterima dulu. Ojo dilawan, diterima ya, ridho, rilo, dinikmati.
Ustadz enak ngomong gitu. Yo, saya juga pernah mengalami ketika kita melawan kondisi, menyalahkan orang lain, mudah sakit hati, kita malah rugi, sangat rugi lahir batin. Dan itu juga tidak merubah keadaan. Sederhananya begini, kalau kita kalut, pikiran kita tertutup, nggak bisa mikir. Maka dari awal kan disampaikan, utang itu yuk harusnya dibayar. Tapi terus-terusan dipikir jadi mumet, emosi tidak stabil, mudah marah, ya, vibrasinya turun, rezeki malah menjauh. Seolah-olah lupakan saja. Kalau utang ya dan masalah lainnya dilupakan, ya, kita enak enteng mikirnya. Kerja enak, dagang enak, karismanya bagus, auranya bagus, vibrasinya bagus, rezeki juga bagus. Orang sakit hati itu ya karena dia mengizinkan dirinya untuk tersakiti. Terus kalau ditelepon gimana Ustadz? Ditelepon terus, ya kita sedang mengontrol rasa. Kalau memang belum siap rasanya loh ya tidak usah diangkat teleponnya, tidak usah dilihat WhatsAppnya, tidak usah dibaca. Kalau memang belum siap, jorin aja, jor kayak wes. Kalau udah siap, bisa netral, bisa jernih pikiran dan rasa kita. Ya mas, gimana? Oh iya belum ada ya mas. Oke, kita sedang ngontrol. Kalau bahasanya Ustadz guru kami itu, salah satu guru kami Ustadz Nasrullah, kita menjaga terumbu karang kita nih. Kita marah, kita kecewa, menyalahkan orang, itu berarti kita merusak energi, circle energi positif kita. Oke ya, maka reaksi kita itu lebih penting daripada masalah itu sendiri. Walaupun sebenarnya masalah itu tidak akan menjadi masalah sampai kita sendiri melihatnya sebagai sebuah masalah. Maka ada teknik ngomong dengan masalah. Diajak ngomong masalahnya. Ketika mendapatkan sesuatu, debt collector datang, penagih datang dan sebagainya. Kalau di Ustadz Nasrullah, guru kami, wow keren. Kalau saya ingat, oh bagus. Anak tiba-tiba berkelakuan aneh ya. Oh bagus. Terima dulu. Ojo dilawan. Coba memerangi narkoba. Sesuatu yang dilawan itu malah makin brutal. Diterima, dinikmati, barulah pelan-pelan dalam ketenangan itu nanti kita bisa berpikir. Masuk ya. Nah, jadi untuk panjenengan yang masih bulat dengan masalah utang piutang, kemudian mengeluh dan sebagainya, ya itu nanti mengakibatkan apa? Tidak bisa melihat potensi diri di dalam diri panjenengan. Kalimat tanya pemicu keajaiban kan sudah sering saya sampaikan. Anda bisa apa, Anda punya apa, dan apa yang bisa Anda lakukan dengan apa yang Anda punya dan bisa tersebut. Kenapa bisa tidak menembus hal ini? Karena apa? Ego. Ada loh seorang ya sahabat saudara kita yang dia seorang pegawai negeri, karena kesalahan mengatur uang hanya punya utang, sampai mau beli susu anaknya aja tidak bisa, untuk makan aja susah. Sebenarnya saya lihat dia pintar, berpendidikan, tapi karena ego. Singkat cerita, akhirnya dia itu di rumah itu ada banyak bekas buku-buku gitu ya di gudang, kemudian dijual kiloan, saking adanya, dan kemudian saya katakan, ayo gali, pasti ada sesuatu yang bisa Anda lakukan saat ini gitu. Dengan apa yang Anda punya dan bisa tersebut, merasa sudah habis semua. Ternyata kiloannya dapatnya uangnya lumayan. Hanya mulai berpikir, oh iya, dengan menurunkan ego nih, tidak malu dong barang bekas buku-buku itu. Akhirnya malah sekarang jadi bisnisnya. Salah satu sampingannya bahkan bisa lebih gede penghasilannya daripada gajinya.
Dan dia melakukan itu hanya dalam waktu 1-2 jam setiap hari tanpa perlu meninggalkan pekerjaan utamanya. Kenapa itu bisa tercapai? Karena egonya itu beres. Sukses itu Bapak Ibu, perubahan itu ya, saya katakan ya persentasinya lebih besar ya. Saya katakan sebagian besar itu dipakai hal-hal non teknis. Entah itu 90%, 95%, hal non teknis. Ya. Persentase kecilnya itu hal teknis. Hal non teknisnya itu apa aja? Ya, sudah disampaikan di awal di MGSO. 4 pola itu dipahami. Ya. Tobatan nasuha 4 variabel, kemudian muhasabah 4 variabel, ubah cara berpikir dan berperasaan, kemudian menjaga vibrasi energi syukur makmur berlimpah dengan terus berbagi setiap hari, setiap saat. Gih. Nah, itu untuk Bapak Ibu panjenengan yang masih suka sakit hati, menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan. Udah terima aja dulu, terima dulu. Ojo dilawan, diterima sih, dinikmati, ridho, rilo. Lawang kalau mau dipikir-pikir juga kesalahan itu ada di oke, aku yang salah. Oke, aku salah. Terima dulu. Oke ya. Diterima dulu, dinikmati, ridho, rilo. Tenang, nanti akan pikiran bisa muter. Kontrol rasa batinnya panjenengan. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.